Halo, Capricorn. Wah, Capricorn ya. Capricorn Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Capricorn. Ini general reading ya, energi banyak orang yang punya birth chart Capricorn. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok ya. Mungkin ada vice versa, terbolak-balik ya. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin sudah ada yang merasakan, bisa maju mundur waktunya. Oke? Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke? Nah, jadi kita lihat energi Capricorn ya. Energi Capricorn, orang yang dealing sama Capricorn, siapapun ya. Siapapun yang berkaitan sama Capricorn saat ini. Oke. Wah. Dor banget ya. Ini bisa kamu atau ini dia ya, bisa terbalik. Bisa terbolak-balik kah ini? Tapi jika ini kamu, aku ngerasa beberapa kalian ada situasi yang tidak terduga ya terjadi dalam waktu dekat. Ada peristiwa yang tidak disangka itu bisa terjadi dalam waktu dekat gitu. Misal aku dapat kabar nih, atau aku lihat dia melakukan ini, melakukan itu. Ya nggak nyangka ya say gitu. Atau ya aku nggak nyangka ada orang yang berkomunikasi sama aku, bilang begini, begitu. Atau ada yang dia lakukan ke aku. Nah, kamu bisa kaget juga gitu ya. Cuma di sini perasaanmu memang nggak menentu. Nggak menentu dalam artian ya namanya hidup. Ada kok kabar bahagia, tapi ada juga yang enggak. Ya namanya kita ada di dunia yang fana ini ya. Kadang ada aja yang nyenengin, kadang ada aja yang membahagiakan, tapi ada juga yang enggak. Jadi ya netral aja. Cobalah untuk punya perasaan yang netral. Ini kan seimbang ya. Cobalah kalau punya perasaan itu seimbang atau stabil-stabil aja. Kalau senang jangan berlebihan. Kalau sedih juga jangan berlebihan ya. Jadi kita kalau bahagia ya secukupnya saja, supaya kalau sedih juga secukupnya. Ibarat kayak nanti kalau ada nih tiba-tiba, wah nggak nyangka ya dia ngelakuin ini sama aku, bahagia banget, senang banget. Nah tapi jangan senangnya berlebihan gitu. Nanti kalau tiba-tiba sedih ya supaya nggak berlebihan, itu maksudnya ya. Kemudian di sini aku ngerasanya Capricorn ya, kamu bisa aja ada di beberapa pilihan, beberapa prioritas. Mungkin yang mau datang ke kamu ini lebih dari satu ya. Beberapa kalian di waktu ke depan ya, atau bentar lagi nih, nanti muncullah orang-orang yang sudah kamu kenal. Ada muncul mantan lah, ada muncul gebetan lah, teman lah, orang-orang yang sudah kamu kenal. Kayak apa ya, kayak pengen bikin kamu itu menoleh lagi ke mereka gitu. Jadi sini ada aja situasi yang nanti bikin kamu gagal move on. Ada aja nanti situasi yang bikin kamu kayak menoleh ke dia lagi, begitu. Mungkin memang ada yang memanggil kamu ya, Dora. Ada yang manggil kamu Frankie gitu. Tiba-tiba wah, ada yang kirim pesan sama aku. Tiba-tiba nggak nyangka dia cari aku, nggak nyangka dia menghubungi aku gitu. Jadi ya ini excited banget nih, senang luar biasa. Ya. Tapi kalau diingat-ingat apa yang udah dilakukan, apa yang udah dia buat sama kamu, itu kan menyakitkan gitu loh, ya. So, ya udah. Kalau ada situasi yang membuat kamu tiba-tiba baper ya, janganlah berlebihan. Atau tiba-tiba ada yang cari kamu. Atau tiba-tiba apa ya? Tiba-tiba ada yang kayak bikin kamu tuh terbawa perasaan gitu. Ya, kalau bisa jangan terlalu baper lah, ya. Kendalikan perasaanmu. Di sini aku ngelihat mungkin beberapa waktu ini kamu tuh memang orangnya lumayan sensitif ya, beberapa
Ya walaupun sebenarnya kamu nggak terlalu baperan banget, cuma ya ada aja kan situasi keadaan yang bisa tiba-tiba bikin kita jadi sensitif banget. Ada aja sebenarnya situasi yang bisa bikin kita baper, terbawa perasaan. Ya pokoknya dalam waktu dekat ini perasaan kamu sangat halus ya. Jadi kamu kayak mudah tersakiti, mudah terluka. Beberapa kalian di sini ya, kamu kadang mungkin bandingkan hidup kamu sama orang. Kok orang kayaknya enak banget ya, kok aku gini gitu. Kok dia bisa gitu ya, aku sedangkan di sini ya aku sedih gitu atau apa. Ya kamu bisa mudah sedih, makanya ya gitu. Hidup ini dihadapi dengan perasaan yang stabil aja gitu. Kalau sedih janganlah berlebihan ya. Karena di balik kesedihan pun nanti ada kebahagiaan sebenarnya. Lagi pula apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Atau ya kalau ada situasi yang gak enak terjadi ya kita anggap aja itu pembelajaran hidup, bagian dari pembayaran karma kita atau apa gitu. Oke, terus di sini aku ngelihatnya eh ini galau banget ya beberapa kalian. Ada yang galau itu kayak mikirin kerjaan juga gitu, mikirin masa depan. Ada yang galau juga gimana ya kerjaanku, gimana yang aku kerjakan ini, yang aku usahakan. Terus gimana ya supaya kedepannya aku tuh stabil secara keuangan. Beberapa kalian gitu, ya mikirin uang juga lah gitu ya. Tapi di sini aku ngerasa bisa vice versa. Mungkin ada seseorang di sana, orang yang dealing sama kamu, ya dia tuh sebenarnya juga baper ya. Orang yang dealing sama kamu tuh di sana dia juga lagi sensi. Dia sensi gitu mikirin kerjaannya, keuangannya. Atau ya beberapa dari mereka, dia itu lagi di situasi karma gitu. Dia lagi di situasi karma, jadi ya hidup dia tidak menentu begitu ya. Oke. Sekarang perasaan dia sama kamu ya, perasaannya. Nah, ini kan aku ngerasa ada orang yang dealing sama kamu. Dia sebenarnya ini sayang sama kamu ya. Ini ada cinta di sini. Orang ini mencintai kamu. Tapi dia punya problem sebenarnya, punya masalah. Cuma dia nggak terbuka sama kamu. Beberapa dari mereka ya masalah dia itu sama yang lain gitu. Atau dia punya masalah tentang kerjaannya, keuangannya. Bisa juga dia mikirin keluarganya. Tapi yang dia cintai kamu ini ya. Kamu yang dia sayang, begitu. Dan aku ngerasa ini ada juga yang baper, yang terbawa perasaan sama kamu. Ini memang baru nyadar aja bahwasanya ya akhirnya aku sadari aku mencintaimu gitu. Aku nggak nyangka cinta ini tumbuh sama kamu. Beberapa di sini perasaannya ya baru disadari kan. Ibarat ya, aku baru ngeh aja sekarang. Sesayang ini aku sama kamu. Makanya aku baper. Atau ya bisa juga orang ini ya di sana kayak dia tuh memang jatuh cinta sama kamu ya, tapi dia pendam begitu. Aku ngeliatnya ini memang bisa lebih dari satu orang ya. Ada lebih dari satu orang yang tertarik sama kamu. Mungkin ada yang udah lama, terus dia masih sayang sama kamu. Tapi ada juga yang gak terlalu lama, cuma dia jatuh cinta sama kamu. Jadi ya ini beberapa pilihan sebenarnya ya. Gitu. Ini ada orangnya yang ibarat apa ya, dia gak jelas gitu, tapi dia sayang banget sama kamu ya. Ada orangnya yang mau misterius gitu, tapi perasaannya sangat dalam sama kamu. Tapi ya mungkin ada juga suatu saat orang yang bisa lebih jelas gitu. Tapi ya kamunya nggak terlalu gimana sama dia gitu. Jadi ya itu sih rempongnya, ribetnya. Maksudnya gini loh, kita kan hidup ini kan pengennya mencintai dan dicintai ya. Kita kadang kalau dipikir-pikir ya pengennya saling cinta, sama-sama cinta. Tapi yang aku cintai ini orangnya nggak jelas gitu. Yang aku sayang ini orangnya nggak jelas ya.
Jadi mungkin itu juga yang kamu rasakan. Sebenarnya hanya satu yang kamu cintai, tapi ya orangnya itu aneh. Orangnya nggak jelas gitu ya. Tapi mungkin ada nanti yang lain lagi ya, yang bisa lebih baik gitu. Tapi ya kurang feel-nya ya, kurang chemistry-nya. Karena chemistry kamu, koneksi kamu itu hanya sama seseorang. Begitu ya. Itu sih. So, ya kita bisa aja mendapatkan yang lebih baik, lebih baik. Tapi kita nggak bisa memilih sama siapa kita jatuh cinta. Kalau yang kamu cintai dia, ya dia. Atau ya dia bisa aja kan ke yang lain. Dia bisa sebenarnya apa ya, fokus sama yang lain. Tapi cinta nggak bisa memilih ya. Kalau memang dia sayangnya sama kamu, ya kamu lah gitu, say. Oke? Terus di sini ada apa ya, kayak orang yang menyesal sebenarnya. Dia menyesal udah sia-siakan kamu. Makanya sekarang jadinya baper banget sama kamu. Cinta banget sama kamu. Dan ini bisa jadi terkoneksi ya. Ibarat ya, kamu bisa merasakan energinya. Kamu kayaknya udah tahu deh bahwasanya ada orang yang gak bisa melupakan kamu. Ada yang menyesal. Ada sebenarnya seseorang yang merasa bersalah. Ada sebenarnya seseorang yang sekarang baru nyadar bahwasanya ya harusnya dia bersyukur memiliki kamu. Harusnya dia bersyukur pernah kenal kamu gitu. Jadi ya dia sebenarnya overthinking lah, memikirkan kamu. Dia juga belum bisa menjanjikan apa-apa gitu. Atau ya itu sih, ini masalahnya kan bisa macam-macam ya. Bisa kayak dia ngerasa dia belum pantas gitu. Apalah yang bisa aku lakukan sekarang, aku tuh belum pantas gitu ya. Boro-boro mikirin kamu, mikirin diri sendiri aja masih pusing, say gitu ya. Ada yang seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Ada Libra ya. Oke, sebelum ini memang ada Libra di sini ya. Ada Leo, Pisces ya. Oke, Gemini. Ini juga nih, Libra, Gemini, Aquarius. Kemudian di sini, wah, Aries, Leo, Sagittarius ya. Wah, on fire nih ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Aku rasa banyak banget ya. Ada Taurus juga, Virgo, Capricorn. Yang kuat Sagittarius ya. Ada juga Pisces di sini. Terus yang strong ini kayaknya sesama Earth sign ya. Earth sign. Capricorn, Taurus, Virgo. Terutama Taurus ya. Lalu ada Cancer sama Pisces, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Jadi aku ngerasanya ini ada shocking moment itu apa ya? Itu yang jadinya membuat kamu harus beristirahat gitu ya. Karena kadang yang bikin kita lelah itu adalah perasaan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Contoh, ya aku lagi di posisi yang baper banget sekarang. Aku lagi sensitif banget. Dikit-dikit aku mudah sakit hati. Aku ngerasa sekarang orang-orang kok pada kejam ya. Tegaan banget sama aku. Atau ya dia kok bisa ya kayak gini, kayak gitu. Atau ya kamu overthinking sendiri gitu. Kamu mikirin ini, mikirin itu. Semuanya kamu pikirin ya. Atau ya itu berpikir berlebihan jadinya kita bisa ya ngedrop, ngedown. So jaga loh kesehatan kamu ya. Jaga kesehatan kamu, jaga pikiran. Karena pikiran itu sebenarnya yang bisa juga bikin kita sakit ya, gitu. Kalau butuh istirahat, istirahat aja say, gitu ya. Atau butuh healing ya, healing aja. Healing itu menenangkan diri ya. Healing juga nggak harus kemana-mana. Healing di rumah juga bisa. Lakukan sesuatu yang bikin kamu senang supaya hatimu lebih tenang, gitu. Dan di sini aku ngerasa sebenarnya kamu tuh mau meninggalkan koneksimu sama seseorang karena kamu tahu dia mengecewakan ya. Sebenarnya bapak kalian banyak kok yang mau sama kamu ya. Nggak hanya dia gitu. Apa ya, kamu tuh sebenarnya punya kualitas kan, kamu punya value, punya nilai. Kamu tahu banget sebenarnya nggak sama dia pun ya bisa sama orang lain gitu kan.
Jadi ya kamu bisa meninggalkan koneksi ini kalau ini udah nggak worth it, kalau nggak layak lagi buat kamu. Cuma di sini beberapa kalian kamu sebenarnya juga masih takut kehilangan begitu. Tapi ini bisa vice versa. Mungkin ada seseorang di sana, dia rasa dia bisa melangkah ke depan tanpa kamu. Mungkin ada seseorang di sana, dia rasa menjauhi kamu itu yang terbaik. Tapi ya, ternyata di sini dia kan kangen sama kamu. Ternyata di sini kok tiba-tiba aku takut ya kehilangan kamu. Ya, ya ini jatuhnya ada yang rindu ya. Rindu serindu-rindunya. Itu sih. Jadi ini lebih kayak apa ya? Kalau memang belum siap kehilangan, janganlah sampai meninggalkan gitu. Jadi ada seseorang di sini sesungguhnya sebenarnya dia itu belum siap kehilangan kamu. Sebenarnya dia itu belum sanggup kehilangan kamu. Tapi ya dia sosokan aja bersikap aneh gitu. Dia sosokan aja membawa egoismenya dia. Ya dia sosokan aja ngikutin egonya. Dia rasa dia bisa tanpa kamu, tapi ya di sini kecarian, kehilangan lah, kangen lah, rindu lah gitu. Ya, itulah. Ini berapa situasi karma ya. Ibarat apa yang pernah kamu rasakan, itu akan dia rasakan. Kamu udah pernah kan buang-buang waktu, tenaga, energi, kamu buang energimu sampai apa ya? Ya kita pernah lah berjuang untuk orang ini sampai sakit gitu. Sampai kita down, sampai ya terpuruk lah. Ya akhirnya sekarang dia yang seperti itu. Jadi kalau ada seseorang suatu saat dia kehilangan kamu, dia sadari dia mencintaimu, ya di situ dia akan down, di situ dia akan drop ya. Ya mungkin suatu saat itu akan terlihat gitu, keadaan akan berbalik. Dia akan merasakan sakit yang pernah kamu rasakan gitu. Oke? Kita lanjut. Oke. Oke, ada lagi di sini Aquarius ya, Libra, Gemini. Wah. Pisces, Cancer, Scorpio ya. Leo, Sagittarius, Aries. Ini sampai 2 nih. Kartunya keluar lagi ini. Oke, ini bonus. Jadi yang kuat Cancer ya. Yang kuat Leo. Pisces ya, itu strong, kuat ya. Kemudian ada Taurus di sini, sama Libra, Sagittarius ya. Lalu yang strong Scorpio, beberapa dealing sama sesama Capri ya, sesama Capricorn atau ini energi kamu. Lalu ini ada Virgo juga ya, sama Gemini. Oke, jadi ini aku ngerasanya apa ya? Ada yang manipulatif di sini ya. Ada orangnya suka manipulasi. Ini kan kartunya baper nih, sebenarnya mencintai kamu, tapi dia bertopeng. Dia denial perasaannya. Orangnya suka manipulasi gitu. Perasaan aja dimanipulasi, apalagi keadaan. Dia manipulasi. Jadi orang yang dealing sama kamu ini bisa vice versa ya. Entah dianya atau kebalik ya. Jadi ada yang rasanya ya udah, aku tuh bisa kok tanpa kamu, atau ya aku tolak perasaan ini, aku ngerasa nggak worth it lah, aku denial, aku tolak semua perasaan aku ini, aku bertopeng ya, aku tidak mau jujur sama kamu, ya aku nggak mau menjadi apa adanya. Tapi di sini apa ya, aku ngerasa itu hanya egoismenya dia. Ini ada kartu selfish di sini ya, egois. Sebenarnya ya, deep down, jauh dalam lubuk hati, seseorang ini ngerasa belum benar-benar selesai sama kamu, ya. Ini bisa vice versa. Jadi ada yang rasanya kayak, enggak ah, udah selesai ah, udah beres lah, udah kelar gitu. Atau ya udah gitu, menjauh lah gitu ya. Tapi tetap aja dia kayak orang yang sebenarnya ini tuh cuma sesaat gitu loh. Ini cuma sementara. Ntar gue datang lagi kok ya. Ntar saya datang lagi sama kamu gitu. Cuma dia ngerasa kayak ya gitu. Udahlah, udah apalagi gitu. Udah beres lah, kelar lah. Cuma ya lucunya gitu. Di lubuk hatinya yang terdalam, dia masih mau datang lagi sama kamu.
dia masih mau hadir lagi. Ya, sebelum kedatangannya tiba, dia pantau kamu terus ya. Sebelum orang ini hadir di hidup kamu, dia perhatikan kamu terus. Jadi sebenarnya kamu nggak pernah lepas dari pantauan dia. Kamu selalu dipantau, diperhatikan dari jauh. Ya sebenarnya kamu selalu di stalkingin, dia selalu kepoin kamu, dia selalu cari tahu kamu sebenarnya. Tapi ya diam-diam aja kan, gengsi lah, ya kan. Nah, harga diri say. Jadi ya gitu. Terus di sini ada orangnya keras kepala memang ya. Ada sih orangnya keras kepala gitu. Aku ngerasanya dia tuh terlalu keras sama dirinya sendiri. Jadi dia keras sama kamu. Dan ini apa ya? Dia tuh memang punya personal issue mungkin ya. Ada isu, ada masalah di dalam dirinya sendiri. Kayak memang apa ya, karakter dia dari dulu memang udah keras gitu. Karakter dia dari dulu memang udah sensian, nggak jelasan gitu ya. Karakter dia dari dulu memang udah egois gitu. Padahal ya dia tahu banget sih, dia tahu kamu pengen komitmen. Dia tahu sebenarnya apa ya, kamu tuh orangnya pantas juga diberi komitmen gitu. Cuma dia apa ya, bener-bener tahu dia belum bisa berbuat apa-apa sama kamu gitu. Atau dia masih terjebak di beberapa pilihan, 2 pilihan. Dia masih mikirin yang lain, atau dia masih mikirin soal uang, kerjaan, atau dia masih mikirin keluarganya. Ada yang begitu ya. Ada yang begitu, say. Oke, kita lanjut dulu, aku shuffle ya. Tapi aku ngerasa ini ya, kalau ada orang yang gak jelas ke kamu, ya itu dialah, ya kan? Tapi ada juga yang lain sebenarnya yang bisa aja mau jelas gitu, ya. Kan orang di dunia ini tidak hanya dia kan. Jadi ini beberapa kalian, kalau kamu bisa meninggalkan situasi toksik di hidup kamu, kalau kamu bisa tegas sama hidup kamu cari yang jelas-jelas aja, ya kamu bisa dapatkan yang jelas. Kalau kamu mau cari yang pasti-pasti aja, bisa kamu dapat yang pasti gitu. Asalkan kamu niat gitu ya, niat move on dan niat maju ke depan. Cuma di sini ya kita kadang nggak boleh terlalu keras sama diri sendiri ya. Ya sama kayak baper, kita juga nggak boleh terlalu baper kan. Keras juga kayak gitu, jangan terlalu keras, jangan ngerasa kayak bisa lah, gampang lah gitu. Tapi kalau kita belum siap kehilangan, apa bisa kita meninggalkan, begitu kan? Itu sih, ini bisa dia ya, kan bisa vice versa ya. Oke, aku shuffle lagi. Capricorn, Tara. Nah ini nih, kamu udah tahu kuncinya. Kamu udah tahu. Iya sih, solusinya ya apa yang aku mau ya itu yang aku lakukan sebenarnya. Atau gini, kamu punya keinginan kayak aku tuh maunya yang jelas-jelas aja, ya kamu lakukan yang jelas, punya hubungan sama yang jelas aja. Itu kan sebenarnya contohnya. Jadi kamu udah tahu kunci hidup kamu sebenarnya. Oke, misalnya kalau aku mau sukses ya aku harus ngelakuin ini. Kalau aku mau jadi orang yang berhasil ya aku harus ngelakuin ini, begitu. Atau ya ini bisa juga vice versa. Ada seseorang yang rasanya dia tahu solusi hubungan kalian. Contoh ya, iya sih, solusinya ya komitmen supaya semuanya jelas gitu. Atau ya solusinya ya mungkin komunikasi, solusinya ya bertemu supaya semuanya jelas. Tapi ya hanya tahu gitu doang. Cuma ngerealisasikannya, membuat itu terjadi itu nggak segampang ngomong doang. Ibarat ya, gue bisa bilang ini itu A, B, C sampai Z, tapi ya mempraktekkan itu susah say ya. Logika, perasaan masih aja bentrok ya. Gitu. Apalagi ini berapa kalian, kamu orangnya suka kaget sama perubahan. Ini berapa ya, mungkin beberapa Capricorn kayak gitu. Misalkan ada terjadi perubahan ya, misalkan sesuatu terjadi tentang perubahan, nah ya itu belum tentu juga kan bisa kita terima begitu. Contoh ya,
ya aku ngelakuin ini, tapi nggak nyangka juga ya, aku ternyata masih sayang sama dia. Atau ya, aku nggak nyangka sesakit ini kehilangan dia, begitu. Itu kan perubahan yang kayak kayak kita butuh waktu gitu untuk menerimanya, begitu ya. Ini bisa vice versa, bisa dia yang kayak gitu, ya. Jadi di sini aku ngelihatnya kamu tuh apa ya? Kalau memang butuh seseorang untuk membuat hidup kamu lebih baik, ya silakan gitu. Ini beberapa kalian kamu pendam semuanya sendiri gitu ya. Kamu ngerasa capek, kamu pendam. Kamu sedih, kamu pendam, ya. Jadi kalau butuh teman untuk cerita, ya cerita aja. Tapi teman yang bisa dipercaya ya. Kalau kamu butuh teman untuk sharing, ya silakan. Tapi itu kalau bisa yang dipercaya, ya. Kalau butuh ya kehangatan keluarga, sama keluarga aja dulu. Begitu. Terus di sini kamu tuh memang harus punya pola pikir, punya cara pandang yang luas ya. Kayak aku katakan tadi, harus bisa menstabilkan diri sendiri sebenarnya. Kayak ya kita kalau sedih janganlah berlebihan gitu. Bahagia juga jangan terlalu berlebihan, supaya kalau ada apa-apa itu yang netral aja gitu. Supaya kalau apa-apa terjadi ya nggak baperan. Dan punya pola pikir lebih kayak ya kamu tuh sebenarnya maunya apa? Kamu mau kebutuhan kamu atau keinginan kamu, ya? Kalau secara kebutuhan, yang kita butuhkan komitmen kan? Tapi keinginan apa? Keinginan itu hati. Hati aku ke dia. Tapi ya kamu harus bisa ngambil keputusan. Kamu inginnya yang terpenuhi kebutuhanmu atau keinginan kamu, gitu. Ya hidup ini pilihan sebenarnya. Harus bisa memilih ya. Semua ada resikonya kok. Hidup itu nggak pernah lepas dari masalah, ya. Dan di sini jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa kamu berbeda dari yang lain. Karena ya, mungkin yang kita harus introspeksi ya, kita sebenarnya kurang bersyukur aja selama ini, ya. Kita mungkin selama ini ngelihat ke atas, terus ngelihat dia lebih bahagia, dia lebih ini itu, aku apalah gitu. Padahal di bawah kita masih banyak ya, yang lebih menderita daripada kita itu masih banyak. Jadi lihat juga lah ke bawah. Hidup kamu tuh sebenarnya masih bisa lebih baik daripada yang lain ya. Syukurilah itu dan jangan pernah ngerasa sendiri karena ini beberapa kalian kamu selalu dijaga ya. Beberapa kalian kamu punya malaikat penjaga, punya leluhur yang menjaga, kakek nenek moyangmu menjaga. Apalagi ya, kalau kita memang orangnya diutus nih membayar karma keluarga, kita diutus membayar karma orang tua, kita diutus membayar karma leluhur. Ya, artinya kita spesial dong. Kita dijaga terus. Kamu tuh dijaga malaikat, dijaga leluhur. Jadi kamu gak pernah sendirian. Dan ini nanti buah dari kesabaran kamu, buah dari kerja keras kamu tuh ada aja. Ya kamu bakalan dapat hadiah ini nanti. Ini paling enggak ya, beberapa kalian kamu tuh jadi orang yang stabil nantinya secara finansial. Kamu akan lihat bahwasanya ya, salah satu hadiah dari Tuhan ya, rezeki kamu nanti bagus. Salah satu hadiah dari Tuhan ya, nanti posisi kamu di dalam kerjaan, di dalam yang kamu usahakan itu ya kamu sukses gitu ya. Oke, jadi ini untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.